Tahukah kalian berapa banyak udara yang kalian hirup dalam 1 menit? Atau bagaimana oksigen sampai ke alveolus? Untuk itu, marilah teman-teman menonton video kami. Kami siapa? Yuk kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, saya Angelica Lutfia M. Dan saya Donya Dahira. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagi ilmu tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi. Yang pertama, apa sih respirasi itu? Respirasi adalah proses pertukaran gas antara tubuh dan atmosfer, atau proses enzimatik untuk mendapatkan energi. Proses respirasi melalui pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan penggunaan energi dalam tubuh. Macam-macam respirasi. Yang pertama ada respirasi aerob, yaitu respirasi yang memerlukan oksigen. Tahapannya meliputi glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Proses ini dimulai di sitoplasma dan berlanjut di mitokondria. Proses ini juga menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi dalam bentuk ATP sebanyak 36-38 ATP per molekul glukosa. Yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi ini tidak memerlukan oksigen. Tahapannya meliputi glikolisis, diikuti fermentasi asam laktat atau alkohol. Proses ini terjadi di sitoplasma dan menghasilkan asam laktat pada hewan atau etanol dan CO2 pada ragi dan beberapa mikroorganisme, serta energi dalam bentuk ATP sebanyak 2 ATP per molekul glukosa. Selanjutnya ada macam-macam pernapasan. Yang pertama adalah pernapasan langsung, yaitu oksigen langsung berdifusi melalui seluruh permukaan kulit, terjadi pada cacing tanah dan protozoa. Yang kedua adalah pernapasan tidak langsung, yaitu pertukaran gas terjadi di dalam tubuh. Manusia dan hewan vertebrata adalah contoh dari pernapasan tidak langsung. Selanjutnya ada fungsi pernafasan pada manusia. Yang pertama, mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Yang kedua, sebagai jalur pengeluaran air dan panas. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang keempat, membantu berbicara, menyanyi. Yang kelima, sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Dan yang terakhir, sebagai indera penciuman, yaitu hidung sendiri. Kemudian, apa aja sih alat pernapasan manusia? Yang pertama, itu adalah hidung. Hidung adalah pernapasan terluar, dilengkapi dengan 2 lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman seperti sel olfaktori, silia, dan selaput lendir. Fungsi hidung yang pertama adalah menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, dan indera penciuman. Selanjutnya ada faring, yaitu daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi dengan epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka, dan ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Selanjutnya yaitu laring. Laring ini adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Selanjutnya ada trakea atau tenggorokan. Adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan dan terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung yang masuk ke paru-paru. Lalu ada paru-paru. Paru-paru ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus, 3 bronkiolus, dan 3 kelompok alveolus. Dan kemudian bagian kedua adalah paru-paru kiri yang dilengkapi dengan 2 lobus, 2 bronkiolus, dan 2 kelompok alveolus. Paru-paru ini dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Selanjutnya ada bronkiolus.
Bronkus yang mengalami percabangan disebut bronkiolus, berfungsi untuk membantu distribusi udara di paru-paru, mengatur jumlah udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya ada alveolus. Bronkiolus bercambang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelombang paru-paru yang disebut alveolus. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. Selanjutnya ada pernapasan manusia memiliki dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspresi. Fase inspirasi adalah masuknya udara ke dalam paru-paru, karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Fase ekspresi terjadi karena keluarnya udara dari dalam paru-paru, karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Selanjutnya ada mekanisme pernafasan yang dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk, sedangkan pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini terpengaruh karena jika wanita lebih tinggi daripada laki-laki, paru laki-laki menampung 5,7 liter, sedangkan paru wanita menampung 4,2 liter. Selanjutnya ada umur. Balita memiliki frekuensi pernafasan lebih tinggi daripada orang dewasa karena volume paru-parunya lebih kecil. Selanjutnya suhu tubuh. Suhu tubuh yang tinggi menyebabkan frekuensi pernapasan tinggi, karena pada saat demam, metabolisme tubuh meningkat dan kebutuhan oksigen pun meningkat. Selanjutnya ada posisi dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernafasan pada posisi berdiri akan lebih tinggi daripada posisi duduk. Frekuensi pada saat berlari akan lebih tinggi daripada saat istirahat. Kemudian selanjutnya adalah rasa emosional. Saat rasa emosi, rasa takut, dan ketakutan itu menyebabkan frekuensi pernapasan meningkat. Dan yang terakhir adalah tempat ketinggian. Tempat yang tinggi memiliki kadar oksigen yang lebih rendah, sehingga jumlah oksigen yang dihirup akan lebih sedikit. Selanjutnya adalah mekanisme pertukaran oksigen. Oksigen akan masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi. Oksigen berdifusi melalui alveolus menuju kapiler arteri paru-paru. Oksigen dalam kapiler darah diikat oleh hemoglobin menjadi oksihemoglobin. Oksihemoglobin kemudian berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi. Selanjutnya ada mekanisme pertukaran karbon dioksida. Yang pertama, respirasi pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa yaitu CO2. Selanjutnya, karbon dioksida berdifusi dari sel menuju kapiler vena karena tekanan parsial karbon dioksida dalam sel lebih tinggi dibanding kapiler vena. Karbon dioksida pada kapiler vena kemudian dibawa menuju alveolus dengan 3 cara. CO2 larut dalam plasma darah membentuk asam karbonat, CO2 membentuk karbon hemoglobin, CO2 diangkat dalam bentuk ion bikoordinat. Yang keempat, karbon dioksida dilepaskan oleh darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru. Dan yang terakhir, karbon dioksida keluar dari tubuh. Kemudian ada gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah peradangan. Peradangan ini dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk seperti merokok. Contohnya adalah sinusitis yang terjadi pada rongga hidung, faringitis yang terjadi pada faring, laringitis yang terjadi pada laring, bronkitis atau batuk yang terjadi pada bronkus, dan pleuritis yang terjadi pada pleura. Selanjutnya ada asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. Kemudian ada gangguan hipoksia atau adenoid. Gangguan ini adalah terjadi karena kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. Yang keempat ada asidosis, yaitu peningkatan kadar asam karbonat darah akibat keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan turunnya pH darah. Selanjutnya, yang kelima ada gangguan asma. Asma ini adalah penyempitan saluran pernapasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Penyakit ini menyebabkan rasa sesak di dada, batuk-batuk, dan susah bernafas.
Yang keenam ada emfisema, yaitu hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. Yang ketujuh ada gangguan tuberkulosis atau TBC, disebabkan oleh bakteri Hemobacterium tuberculose yang menyebabkan munculnya tuberkel bintik-bintik di sekitar alveolus yang menyebabkan gangguan difusi oksigen. Yang kedelapan ada difteri, disebabkan oleh bakteri Sorinebacterium diphtherial yang menyebabkan faringitis dan laringitis. Yang kesembilan ada gangguan pneumonia, disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia yang menyebabkan alveolus terisi cairan limfa. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang sistem respirasi manusia. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari kami. Jangan lupa dicatat materi pentingnya dan tolong dukungannya untuk like video kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.